Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafah Aminah Lubis, NPM 190320110020. Bersama dengan partner saya, Mutia Dita Ramadhani, NPM 1903200037. Kami dari Praktikan Kelompok 21, sesi kami 1, Laboratorium Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan mengenai data flow diagram atau DFD. Sistem informasi manajemen atau yang biasa disebut dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal. Sedangkan DFD itu sendiri merupakan suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Dalam pembuatan sistem informasi, DFD sering digunakan. DFD dibuat oleh para analis untuk membuat sebuah sistem yang baik, di mana DFD ini nantinya diberikan kepada para programmer untuk melakukan proses coding, di mana para programmer melakukan sebuah coding sesuai dengan DFD yang dibuat oleh para analis sebelumnya. Tools yang digunakan pada pembuatan DFD yaitu Power Designer. Di dalam DFD terdapat 3 tingkatan level yang berbeda, yaitu diagram konteks, DFD level 0, dan DFD level 1. Perkembangan teknologi telekomunikasi di dunia terjadi dengan sangat pesat dikarenakan adanya kebutuhan untuk berkomunikasi dan bertukar data dengan cepat, mudah, dan mobile. Salah satu teknologi komunikasi yang sedang mulai banyak diimplementasikan ialah Wi-Fi. Untuk itu, kami akan membuat suatu sistem untuk mempermudah perusahaan dalam hal pendataan pemesanan paket Wi-Fi. Adapun rumusan masalah dari praktikum DFD kali ini ialah bagaimana cara merancang data flow diagram pada sistem pelayanan jaringan lokal nirkabel. Adapun tujuan praktikum dari data flow diagram ini diantaranya untuk memahami tentang entitas dan alur yang ada pada DFD dalam sistem informasi pemesanan paket Wi-Fi, untuk mengetahui proses sebelum dan sesudah didekomposisi pada DFD sistem informasi pemesanan paket Wi-Fi, serta untuk mengetahui data storage dari proses DFD level 0 sistem informasi pemesanan paket Wi-Fi. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem yang terdapat pada sebuah organisasi sebagai alternatif dalam melakukan tindakan proses konfigurasi manajemen dengan menggabungkan sistem manusia dan mesin. Manajemen information system dapat digambarkan melalui sebuah susunan piramida yang terdiri dari 4 tingkatan. Berikut ini adalah piramida tingkatan dari manajemen information system. Sedangkan menurut O'Brien dan Marx pada tahun 2013, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan komponen dalam sistem informasi dengan mengekstrak data menjadi informasi dengan mengintegrasikan komponen sistem informasi berupa people, hardware, software, communication network, dan data resources. Sistem informasi manajemen atau SIM menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada manajer dan para pelaku bisnis yang profesional. Misalnya, penjualan manajer dapat menggunakan komputer dan browser web jaringan untuk menerima secara instan laporan analisis penjualan harian yang kemudian akan dievaluasi penjualannya oleh setiap tenaga penjualan. Fungsi sistem informasi manajemen ini diantaranya ialah untuk memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua departemen yang dikoordinirnya, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data yang ada. Sistem informasi suatu manajemen merupakan data telah tersaji secara akurat dan real-time atau tepat waktu. Pengertian data flow diagram merupakan teknik yang menjelaskan keadaan sebenarnya yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, di mana
Setelah data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi antara data yang tersimpan dan proses yang dikenakan pada data tersebut. Pengertian data flow diagram menurut para ahli, contohnya pengertian data flow diagram menurut Wijaya adalah gambaran grafis yang memperlihatkan aliran data dari sumbernya dalam objek kemudian melewati suatu proses yang mentransformasikan ke tujuan yang lain yang ada pada objek lain. Perbedaan DFD dengan diagram konteks. Untuk mengetahui perbedaan keduanya, kita perlu mengetahui apa itu diagram konteks. Diagram konteks atau konteks diagram merupakan diagram yang menggambarkan ruang lingkup suatu sistem secara menyeluruh dan lengkap. Dengan demikian, bisa diketahui bahwa diagram konteks menjadi bagian tertinggi dalam DFD. Maka dari itu, pemodelan DFD diawali dengan pembuatan diagram konteks. Sedangkan DFD menggambarkan sistem yang lebih terperinci hingga bagian terkecil, seperti fitur dalam setiap bagian yang dimiliki oleh sistem. Berikut ini fungsi-fungsi dari data flow diagram. Di antaranya, DFD merupakan alat dalam pembuatan suatu model yang memungkinkan operasional sistem dan berfungsi untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan metode fungsional yang dihubungkan antara satu sama lain menggunakan alur data, baik secara komputerisasi maupun manual. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. Pertama, kita perlu mengidentifikasi semua kesatuan luar yang akan terlibat. Jika sudah diidentifikasi, seluruh input dan output yang terlibat dengan kesatuan luarnya akan digambarkan ke dalam diagram konteks yang alurnya sebagai berikut. Dengan menentukan nama sistem, batasan sistem, terminator apa saja yang ada pada sistem, serta menentukan apa saja yang diberikan atau diterima entitas eksternal dari maupun ke sistem. Yang terakhir adalah menggambar diagram konteksnya. Setelah selesai dibuat, selanjutnya kita perlu menggambar bagan berjenjang dari seluruh proses yang ada. Berikutnya adalah menggambar DFD untuk overview diagram. Tahap ini juga bisa disebut dengan penggambaran diagram level 0. Dapat dilakukan dengan menentukan proses utama pada sistem, menentukan apa yang diberikan atau diterima setiap proses, memunculkan data store yang akan dijadikan sebagai sumber ataupun tujuan alur data dengan menghindari perpotongan arus data dan mencantumkan nomor pada proses utama. Tahap terakhir adalah menggambar DFD untuk level-level yang lebih lanjut. Jenis-jenis DFD ini yang pertama adalah DFD level 0 atau konteks diagram, lebih sering disebut dengan diagram konteks. Adalah suatu diagram yang terdiri dari sebuah metode yang dapat menjelaskan lingkup sistem secara umum. Konteks diagram merupakan bagian dari data flow diagram yang digunakan untuk menetapkan konteks serta batasan-batasan sistem dalam sebuah pemodelan. Selanjutnya ada DFD level 1, yaitu lanjutan dari konteks diagram, di mana proses yang ada di dalam sistem lebih rinci dan lengkap karena proses utama yang dipecah menjadi beberapa subproses dengan fungsinya masing-masing. Selanjutnya DFD level 2, yaitu diagram aliran data yang merupakan rincian proses dari yang sebelumnya, yaitu level 1 yang bertugas untuk menguraikan apa saja proses-proses yang ada dalam lingkungan sistem. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk DFD. Ada diagram alur data fisik, adalah diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada. Lalu ada diagram alur data logika, yaitu diagram yang lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang akan diusulkan. Selanjutnya adalah Power Designer, adalah aplikasi yang digunakan untuk membangun atau merancang sebuah basis data melalui ER diagram, merancang sistem melalui DFD, serta mampu membuat program aplikasi. Dalam Power Designer ada beberapa macam pemodelan data yang digunakan untuk perancangan basis data. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada output sistem informasi penjualan paket data Wi-Fi. Berikut ini adalah printout diagram konteks
DFD level 0 sistem informasi penjualan paket data Wi-Fi, serta printout DFD level 1 dari beberapa yang ada pada studi kasus kami. Analisa output. Analisa output DFD konteks. Pada hasil dari output modul 2 ini dihasilkan diagram konteks, diagram level 0, serta level 1 di mana diagram konteks pada sistem informasi penjualan paket data Wi-Fi berisikan tentang hubungan timbal balik di mana terdapat 5 entitas dan pada entitas tersebut terdiri 2 alur antara lain, yaitu pertama adalah entitas konsumen di mana terdapat alur data yaitu formulir data diri dan validasi data diri. Kedua adalah entitas paket Wi-Fi di mana terdapat alur data yaitu list paket Wi-Fi dan memilih paket. Ketiga adalah entitas ID paket di mana terdapat alur data yaitu username dan password dan konfirmasi ID paket. Keempat adalah entitas PT Mutiara di mana terdapat alur data yaitu laporan pembelian dan verifikasi pembelian. Kelima adalah entitas kasir di mana terdapat alur data yang yaitu transaksi pembelian dan nota pembayaran. Selanjutnya analisa output level 0-nya terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci, sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses pemilihan, input paket pilihan, pengecekan data, pengolahan laporan, dan proses pembayaran. Dari proses pemilihan menuju konsumen memiliki alur isi formulir pembelian dan sebaliknya, yaitu formulir pembelian. Lalu dari paket Wi-Fi menuju proses pemilihan yaitu daftar paket dan sebaliknya yaitu paket yang dipilih. Selanjutnya, paket Wi-Fi menuju proses input paket pilihan memiliki alur data paket yang dipilih. Proses input paket pilihan menuju ID paket memiliki alur paket pilihan dan sebaliknya, yaitu informasi username serta password. Selanjutnya, ID paket menuju proses pengecekan data memiliki alur data yaitu data pemesanan. Proses pengecekan data menuju PT Mutiara memiliki alur rekap pemesanan dan sebaliknya itu validasi pemesanan. Kemudian PT Mutiara menuju proses pengolahan laporan memiliki alur data yaitu informasi pembelian. Pada entitas kasir menuju proses pengolahan laporan yaitu nota pembelian. Selanjutnya, kasir menuju proses pembayaran memiliki alur data laporan pembayaran dan sebaliknya, yaitu data pembayaran paket, dan yang terakhir proses menuju konsumen memiliki alur bukti pembayaran dan sebaliknya, yaitu melakukan pembayaran. Yang selanjutnya adalah analisa output DFD level 1. Pada DFD level 1, setiap proses pada DFD level 0 yang telah didekomposisi akan didekomposisi lagi ke level 1, maka akan terbentuk proses-proses yang lebih rinci dari sistem informasi penjualan paket data Wi-Fi. Terdapat proses-proses yang muncul untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram level 0 sehingga menghasilkan 5 proses baru. Kelengkapan data pilihan pada proses pemilihan input data paket pada proses input paket pilihan, kelengkapan data pemesanan pada proses pengecekan data, pengolahan data pembelian pada proses pengolahan laporan, serta pembayaran paket data pada proses pembayaran. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisa di atas, pada pembuatan DFD sistem penjualan paket data Wi-Fi ini terdapat 5 entitas dan pada entitas tersebut terdiri dari 2 alur. Antara lain yaitu yang pertama adalah entitas konsumen di mana terdapat alur data yaitu formulir data diri dan validasi data diri. Kedua adalah entitas paket Wi-Fi di mana terdapat alur data yaitu list paket Wi-Fi dan memilih paket. Ketiga adalah entitas ID paket di mana terdapat alur data yaitu username dan password dan konfirmasi ID paket. Yang keempat adalah entitas PT Mutiara di mana terdapat alur data yaitu laporan pembelian dan verifikasi pembelian. Yang kelima adalah entitas kasir di mana terdapat alur data yaitu transaksi pembelian dan nota pembayaran. Kedua, terdapat proses sebelum dan sesudah didekomposisi pada DFD sistem informasi pemesanan paket Wi-Fi diantaranya menghasilkan 5 proses baru yaitu kelengkapan data pilihan pada proses pemilihan,
input data paket pada proses input paket pilihan, kelengkapan data pemesanan pada proses pengecekan data, pengolahan data pembelian pada proses pengolahan laporan, serta pembayaran paket data pada proses pembayaran. Yang terakhir, data storage dari proses DFD level 0 sistem informasi penjualan paket WiFi ini terdapat 5 data storage, yaitu file pilihan paket, file paket yang dipilih, file pemesanan, file laporan pembelian, dan file pembayaran. Yang terakhir adalah saran. Adapun saran yang dapat diberikan pada praktikum modul 2 ini adalah yang pertama, modul diberi contoh yang lebih unik lagi agar praktikan dapat terinspirasi lebih unik untuk membuat laporan resmi. Sebaiknya diberikan penjelasan secara detail tentang masing-masing kegunaan dari bagian Power Designer, serta di dalam modul seharusnya berisikan struktur contoh pembuatan laporan yang sistematis. Demikian penyampaian materi mengenai data flow diagram atau DFD. Ini saya Mutia Dita, NPM 19037 akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan DFD dari studi kasus kami, yaitu sistem informasi penjualan paket data WiFi pada PT Mutiara. Jadi kita membuat DFD menggunakan Power Designer. Yang pertama itu new model, kemudian pilih data flow diagram dan dinamai Setelah itu kita membuat entitasnya dulu. Di sini ada 5 entitas. Dan 1 proses. Setelah itu membuat alur datanya menuju proses, semua entitas yang menuju proses ini berhubungan timbal balik. Entitasnya yang pertama ada konsumen, setelah itu kita namai prosesnya sesuai dengan studi kasus, yaitu sistem informasi. Setelah itu kita namai untuk alur datanya di setiap entitas dan untuk berhubung ke prosesnya. Konsumen menuju proses ini kita namai kita menuju konsumen.
sistem mutiara menuju sistem kemudian kasir menuju sistem menuju kasir, yaitu itu dimunculkan nama yang udah diberi tadi dengan klik kanan, format, konten. Nah, dilakukan yang sama pada semua alur data. Setelah terbentuk seperti ini diagram konteksnya, kita akan menuju pembuatan ke DFD level 0-nya, yaitu klik proses dan klik kanan, compose proses, setelah itu open DFD. Ini akan otomatis muncul entitas yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian di sini saya akan menambahkan proses dengan sebanyak 5 proses. 3, 4, 5. Kemudian menambahkan data storage. 1, 2, 3, 4, 5 di samping proses-prosesnya. Kemudian alur datanya. Dirapikan dulu. Setelah terbentuk seperti ini, kita akan membuat alur datanya juga menuju proses ke data storage-nya. Selanjutnya kita akan menamai setiap alur datanya.
yaitu ada konsumen menuju proses yang pertama kita namai terlebih dahulu, yaitu proses pemilihan. Kemudian proses yang kedua yaitu ada kemudian itu kita namai alur data. Konsumen menuju proses pemilihan yaitu import proses menuju konsumen yaitu for proses pemilihan proses pemilihan yaitu paket WiFi ke proses input paket pilihan yang proses input menuju ID paket yaitu paket menuju proses input itu ID paket menuju proses pengecekan data yaitu pengecekan data menuju PT Mutiara yaitu backup kemudian PT Mutiara menuju pengecekan data menuju sistem proses pembayaran kemudian sistem menuju kemudian proses pembayaran menuju konsumen yaitu konsumen menuju proses pembayaran yaitu setelah itu kita namai semua alur data dari proses yang menuju data storage itu disimpan. Ini menuju data storage dinamai file pinwheel. Nama filenya adalah file paket
sudah dinamai, maka kita dapat memunculkan namanya seperti yang awal, format, konten, journey. Memunculkan semuanya pada alur data. Kemudian untuk alur data yang menuju data storage juga dimunculkan. Nah, setelah semua sudah terbentuk, ini diagram level satunya. Untuk semua diagram level 0, untuk semua prosesnya kita decompose proses. Semua sudah terbentuk seperti ini, maka kita bisa menuju ke DFD level 1, yaitu dengan cara pada prosesnya, kemudian setelah dikompos tadi open diagram pada setiap prosesnya untuk menuju DFD level 1. Setelah muncul seperti ini, maka ini ada satu data storage, file pilihan paket, yang mana tadi dari open diagram file proses pemilihan. Jadi di sini kita akan menambahkan satu proses. Kemudian menambahkan alur datanya, yaitu timbal balik. Untuk nama prosesnya kita namai kelengkapan kemudian alur datanya dari konsumen ke kelengkapan data pilihan, yaitu kemudian dari sistem ke konsumen, yaitu selanjutnya kelengkapan data pemilih ke paket WiFi, yaitu paket WiFi menuju sistem. Munculkan namanya.
yaitu dari proses yang pemilihan. Kemudian dilakukan hal yang sama, proses yang kedua. Kemudian data alur datanya pakai ke proses satu alur data, dipakai ke proses dua alur data. Untuk mendapatkan prosesnya adalah input data paket proses ke ID paket, menuju input data paket, yaitu jangan lupa untuk dimunculkan juga namanya. Untuk alur data ke data storage selesai, akan lanjut ke proses selanjutnya. Proses yang ketiga yaitu pengecekan data. Klik kanan, open diagram. Setelah muncul ini, tambahkan satu proses. Kemudian alur datanya dipakai ke proses satu. Prosesnya yaitu ID paket menuju kelengkapan data pemesanan, yaitu laporan pembelian. Kemudian kelengkapan data pemesanan menuju PT Mutiara, yaitu data PT Mutiara menuju kelengkapan data pemesanan, yaitu validasi pesan. Di file pemesanan. Nah, ini sudah jadi untuk DFD level 1 dari proses pengecekan data. Selanjutnya yaitu pengolahan laporan. Proses alur datanya satu. Prosesnya dinamai pengolahan.
yang terakhir yaitu proses kelima, yaitu proses pembayaran. Diagram. Tambahkan satu proses, kemudian alur datanya, ambil balik. Untuk prosesnya adalah konsumen menuju sistem kemudian sistem menuju konsumen, kemudian sistem menuju kasir yaitu kasir menuju sistem kasir. Kemudian dimunculkan nama-namanya dari semua alur data. Sudah terbentuk DFD level 1 dari proses yang kelima, yaitu proses pembayaran. Dan semua kelima proses tersebut sudah kita buat menjadi DFD level 1. Dan sekian penjelasan dari saya dan partner saya, Arafa. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.